Hai, halo para psikopaters, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mengalur sebuah film yang berjudul Squid Game episode 4. Nah, jadi buat semua yang belum menonton episode 1, 2, dan 3 silahkan bisa tonton terlebih dahulu agar videonya itu nyambung. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bisa masuk ke alur ceritanya. Dilanjut dari episode sebelumnya, setelah permainan selesai, semua pemain yang lolos langsung kembali ke kamar atau asrama dan diberitakan bahwa yang gugur berjumlah 79 pemain dan hadiahnya bertambah menjadi 7,9 miliar won. Dilanjut, semua peserta diberi makan, namun hanya berupa soda dan telur rebus 1 biji. Tentu hal itu membuat peserta merasa kurang, begitu pula Deksu. Dia dan timnya mengantri kembali dan mengambil jatah makanan peserta lain. Dan saat peserta lain mau mengambil, benar saja makanannya sudah habis. Mereka pun protes kepada staf, namun hanya dijawab kalau makanannya sesuai dengan jumlah. Mengetahui ini, salah satu peserta menunjuk ke arah Deksu dan menyalahkan karena mengambil hak orang lain. Kemudian salah satu peserta menghampiri Deksu dan memprotesnya dan mencoba merebut minumannya, namun tak berhasil. Alhasil minumannya pun tumpah. Deksu kemudian menghajar orang tersebut hingga tergeletak di lantai tak bergerak. Melihat hal itu, Sang Woo menghampirinya dan memeriksa, dan benar saja dia sudah meninggal. Kemudian, Gi-hon memprotesnya ke staf, namun staf hanya diam. Dilanjut, hadiah bertambah 100 juta won, dan mayat tadi dimasukkan ke dalam peti. Di tempat lain, salah satu peserta ternyata bekerja sama dengan beberapa staf. Mereka mengambil organ tubuh peserta yang gugur guna untuk dijual. Kembali ke dalam asrama setelah kejadian tadi, semua peserta mendadak waspada karena mungkin mereka akan saling bunuh-membunuh. Jadi setiap kelompok membuat rencana untuk bertahan hidup. Begitu juga kelompok Deksu, mereka terlihat seolah ingin menghabisi Sae-byok. Sadar akan hal itu, Gi-hon mendekati ke arah Sae-byok dan mengajaknya untuk bergabung. Namun saat itu Sae-byok tidak mau. Gi-hon menyarankan untuk datang jika tertarik. Kembali ke dalam ruangan di mana mereka yang sedang mengambil organ tubuh dan staf juga memberitahu tentang game selanjutnya, yakni bertahan semalam jika terjadi perkelahian. Kembali ke asrama, si dokter kemudian meminta bergabung dengan tim Deksu dan mereka terima. Setelah lampu dimatikan, tim Deksu bergerak dan mulai menghabisi peserta satu persatu. Hal tersebut juga disaksikan oleh frontman di belakang kamera. Teriakan demi teriakan dari peserta memenuhi seluruh ruangan. Mereka saling serang satu sama lain, saling membunuh dan saling menjatuhkan. Deksu yang menyimpan dendam dengan Sae-byok tentu langsung mengincarnya, namun Sae-byok berhasil melarikan diri. Pertarungan demi pertarungan dengan kondisi lampu kedap-kedip, begitu pula tim Gi-hon mereka mencoba bertahan dari serangan. Mereka panik karena tak bisa menemukan si kakek yang entah kemana perginya. Lalu Sae-byok menghampiri mereka dan ikut dengan tim Gi-hon. Mereka pun bentrok dengan tim Deksu, namun tak lama si kakek yang berada di atas kamar memohon untuk tak saling membunuh dan melihat itu frontman menyuruh staf untuk menyalakan lampu dan menyetop aksi mereka. Kemudian staf pun masuk dan memeriksa setiap pemain. Pak polisi yang menyamar juga ikut ambil tindakan dan menghampiri Gi-hon untuk menanyakan tentang saudara polisi itu, namun Gi-hon tak tahu. Dan setelah semua itu, 27 orang gugur dalam aksi itu. Besoknya semua peserta bangun, begitu pula para staf, dan bersiap untuk game ketiga. Peserta diarahkan untuk membuat tim berjumlah 10 orang, dan kemudian mereka berdiskusi saling mengajak untuk menjadi satu tim. Setelah semua tim terbentuk, semua tim diarahkan menuju ruangan permainan. Dan dalam permainan ini mereka akan bermain tarik tambang, namun tentu bukan sembarangan tarik tambang biasa, di mana dimainkan di tempat yang tinggi sehingga yang kalah akan jatuh dan bisa saja meninggal. Permainan pertama dimainkan oleh tim 7 yakni tim Deksu dan tim 1. Karena tim Deksu terbilang kuat jadi mereka menang mudah, dan tim 1 jatuh dan meninggal seketika. Dilanjut ke babak kedua yakni dimainkan oleh tim Gi-hon dan tim 5. Saat naik ke atas menggunakan lift, salah satu tim Gi-hon sempat khawatir karena anggotanya terdiri dari satu kakek tua dan 3 wanita, sedangkan musuhnya semuanya pria. Gi-hon mencoba menenangkan dan mempersilahkan si kakek untuk menyusun strategi, karena katanya dalam tarik tambang tidak selalu dimenangkan oleh yang kuat.
Setelah itu mereka bersiap untuk tarik tambang. Awalnya tim Gi-hun mengandalkan bertahan, kemudian dilanjut adu tarik. Namun karena kalah kuat, tim Gi-hun mulai kehilangan batas. Kemudian Sang-woo memberi aba-aba untuk maju 3 langkah. Dan film pun selesai. Nah, jadi buat semua yang penasaran dengan episode selanjutnya, silahkan bisa menunggunya. Dan jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share video ini. Kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru. Oke, terima kasih. Goodbye.